Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala aidan
Wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga kita semua pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu salat Jumat di masjid yang mulia ini dengan berjamaah. Tidak lupa, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu berusaha semaksimal mungkin kita melaksanakan perintah-perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin pula kita menjauhi larangannya. Karena takwa inilah yang menjadi modal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi investasi utama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna kharajati taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya bekal yang terbaik si Allah adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan ketakwaan kita kepada Allah itu menjadi solusi atas permasalahan hidup kita, menjadi solusi atas problem masalah-masalah yang menimpa kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan berikan solusi atas seluruh masalahnya. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan membuka pintu-pintu rezekinya karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang terbatas ini, tema kita adalah menjadi hamba yang sukses. Seperti kita tahu bersama bahwasanya seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini, baik baik yang di wilayah barat ataupun yang wilayah timur, baik manusia pada zaman Nabi Adam ataupun manusia pada akhir zaman nanti, semua punya keinginan yang sama, yaitu ingin sukses, ingin beruntung, ingin sejahtera, ingin bahagia. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin hidupnya hancur. Tidak ada, Pak. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin hidupnya merugi. Tidak ada. Dan tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya binasa. Kita tidak akan menemukan manusia yang punya keinginan termasuk diri kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu surat di dalam Al-Quran telah memberikan beberapa kriteria bagaimana kita menjadi seorang sukses. Di sebuah surat yang sangat pendek yang mungkin kita sudah hafal, Allah memberikan 4 kriteria bagi kita untuk menggapai kesuksesan itu. Bahkan Imam Syafi'i, beliau berkata, seandainya
Allah tidak menurunkan hujah, seandainya Allah tidak menurunkan penjelasan, maka surat ini cukuplah menjadi pegangan bagi manusia, menjadi petunjuk bagi manusia di dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, surat itu adalah surat Al-Asr. Hanya 3 ayat tetapi mengandung satu makna yang sangat dalam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana, sesungguhnya manusia. Al-insan adalah merujuk kepada aktivitas manusia. Sesungguhnya manusia dengan segala aktivitasnya, dengan segala perbuatannya, dengan segala profesinya, dengan segala aktivitasnya, lafi khusr, benar-benar akan merugi, pasti binasa, pasti hancur. Apapun posisinya, yang jadi pedagang endingnya pasti masuk neraka. Yang jadi politisi nantinya jabatannya, kedudukannya akan mengantarkan dia ke lubang neraka. Yang jadi pengusaha akan juga masuk neraka. Jadi apapun kita dunia ini nanti akan masuk neraka. Illa, kata Allah, kecuali ada 4 hal. Yang 4 hal ini terdapat pada manusia tersebut. Yang pertama adalah illal ladzina amanu, kecuali dia beriman. Kalau jadi pedagang, maka jadilah pedagang yang beriman. Kalau jadi politisi, jadilah politisi yang beriman. Kalau jadi guru, jadilah guru beriman, dan lain sebagainya. Insya Allah, kalau kita jadi apapun profesi kita dalam kondisi beriman, maka profesi itu yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau tanpa iman maka dia akan hancur, akan binasa. Kekayaannya akan mengantarkan dia kepada neraka. Jabatannya, kedudukannya, usahanya justru menjadi wasilah dia menuju neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang tidak punya iman, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya, sesungguhnya orang-orang yang tidak meyakini adanya Allah, yang tidak meyakini Rasulullah Muhammad sebagai nabinya. Innal ladzina kafir min ahlil kitabi, dari golongan ahli kitab, Yahudi, Nasrani, mungkin juga ada di antara kita yang berkeyakinan sama dengan Yahudi, Nasrani, wal musyrikina, dan orang-orang yang mensekutukan Allah, orang-orang yang menyembah selain Allah, orang-orang yang meyakini ada kekuatan lain selain Allah, orang-orang yang menghamba kepada selain Allah, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka semua finar, berada dalam neraka. Finar jahannam, berada dalam neraka, namanya jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Bahkan ulaika hum syarrul bariyah, bahkan mereka ini adalah sehina-hina makhluk, seburuk-buruk makhluk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi mulia atau hinanya seseorang terletak kepada imannya. Tanpa iman maka dia akan hina. Coba kita perhatikan surat Al-Imran ini. Wala tahinu wala tahzanu wa antum ma'launa in kuntum mu'minin. Jangan engkau merasa minder, jangan engkau merasa hina, jangan engkau merasa meremeh. Wala tahzanu, jangan merasa khawatir, jangan takut, jangan merasa sedih. Wa antum ma'launa, engkau itu memiliki derajat yang tinggi.
Engkau itu mulia, kata Allah. Engkau itu mulia, engkau itu luhur. In kuntum mu'minin, jika kita memiliki iman. Jadi kalau kita memiliki iman, Bapak, Ibu, Bapak sekalian, maka itu ada kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT. Tidak ada yang bisa menggantikan iman ini. Walaupun seluruh dunia dijual, seluruh dunia dan isinya dijual untuk menggantikan iman itu, tidak ada yang bisa. Maka bersyukurlah kita ketika kita mendapatkan iman itu. Bahkan Rasulullah bersabda, barang siapa yang ikhlas menerima Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya, maka dia akan merasakan nikmatnya iman. Daqatu amal imani man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulullah. Akan merasakan nikmatnya iman orang yang ikhlas, orang yang ridha tu Allah SWT sebagai Tuhannya, orang yang rela, orang yang ikhlas menjadikan Islam sebagai agamanya, orang yang rela, orang yang ridha menjadikan Muhammad SAW sebagai nabinya. Dia akan merasakan nikmatnya iman. Dan ini puncak dari kebahagiaan. Ketika kita merasakan nikmatnya iman, maka kita akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketentraman, kesejahteraan. Dan itu yang dicari-cari manusia seluruh dunia, kedamaian, kebahagiaan. Inilah yang pertama, ma'asyiral muslimin, kriteria orang yang sukses yang pertama. Amanu billah, amanu. Yang kedua adalah wa'amilus sholihat, beramal soleh, berbuat baik. Menariknya, ayat ini sebelumnya iman, kemudian digabungkan, digandengkan dengan amal. Artinya iman itu bukan sekedar ucapan, iman itu bukan sekedar pernyataan, iman itu bukan sekedar slogan, tapi iman seseorang butuh pembuktian. Maka wa'amilus sholihat, buktinya apa? Buktinya adalah membuktikan dengan amal-amal soleh. Tidak cukup ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di mulut kita, kemudian kita tidak mampu untuk membuktikan realitas iman itu pada keseharian kita. Maka ulama mendefinisikan iman itu adalah al-imanu al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalb wa amalu bil arkan. Yang dinamakan iman itu adalah disampaikan, diucapkan melalui lisannya, saya beriman kepada Allah SWT. Lisannya mengucapkan saya beriman kepada Allah SWT. Wasadiqu bil qalb, kemudian hatinya membenarkan ucapannya itu. Hatinya meyakini apa yang telah diucapkan itu. Kemudian selanjutnya wa amalu bil arkan, kemudian fisiknya mengamalkan, membuktikan dari pernyataannya itu. Jadi iman yang benar itulah antara pernyataan dan kenyataan seiring, seia, sekata. Itulah iman yang benar. Kalau antara keimanan dan kenyataan itu berbeda, maka ada kemunafikan di sana. Imannya belum 100%. Iman tanpa amal, maka ibaratnya pohon tanpa buah. Tidak ada buahnya, kurang berfungsi. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keimanan yang sudah Allah takdirkan pada kita ini, kita rawat, kita jaga. Karena iman itu bisa naik, bisa turun, bisa bertambah, bisa kurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'asiyah. Iman itu mengalami fluktuasi. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambahnya iman ketika kita melaksanakan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman akan berkurang saat kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu
wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kriteria orang yang akan sukses, tidak akan rugi secara mutlak di dunia ini adalah watawasau bil haq. Watawasau bil haq artinya melakukan dakwah, melakukan saling menasihati, artinya dakwah. Dakwah memberikan menasihati, memberikan manfaat pada orang lain. Karena dakwah itu bukan tugas ulama. Dakwah itu bukan tugas dai. Dakwah itu tugas kita semua bagi seorang muslim. Ketika kita sudah mengikrarkan syahadat, saat itu pula beban dakwah ada di punggung kita. Dakwah tidak harus ceramah di mimbar-mimbar. Dakwah tidak harus menulis. Dakwah bisa dengan harta. Dakwah bisa dengan perilaku. Dakwah bisa dengan akhlak. Dakwah bisa dengan meringankan beban-beban saudara kita. Dakwah juga bisa dengan tidak mendolimi saudara kita. Dakwah juga dengan daulatan. Dakwah dengan perilaku yang baik. Karena kenapa? Banyak orang-orang non-muslim itu tidak suka kepada Islam karena perilaku umat Islam yang bertentangan dengan esensi ajarannya. Sampai ada ungkapan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu ternoda, terkotori oleh perilaku umat Islam sendiri. Keindahan Islam, kehebatan Islam, kerahmatan alamnya Islam itu dinodai oleh perilaku orang-orang Islam yang tidak terdidik, yang tidak terbina, yang tidak tersibkoh, tercelup oleh ajaran Islam, sehingga menodai keindahan Islam. Oleh karena itu, jangan sampai kemudian perilaku kita ini menjadi bagian orang-orang yang mengotori Islam. Maka dakwah menjadi bagian tugas kita untuk memperbaiki, mengislahi saudara-saudara kita. Dalam surat yang ketiga awal surat, Allah berfirman, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir. Wahai orang-orang yang berselimut dengan kemewahan, wahai orang-orang yang selimut dengan kedamaian, ketenangan, qum, bangkit, bangun, fa'andir, berikan peringatan. Berikan peringatan, berikan nasihat dengan pikiranmu, dengan tanganmu, dengan kakimu, dengan hatimu, dengan kekuasaanmu, dengan kebijakanmu. Berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan besarkan Allah. Besarkan Allah, jangan besarkan lembagamu. Dakwah bukan untuk organisasi, dakwah bukan untuk individu, dakwah bukan untuk kelompok, tapi dakwah dalam rangka untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ini tanggung jawab kita bersama. Seandainya umat Islam menyadari ini, insya Allah gak perlu kita polisi, gak perlu KPK, karena kita saling menyadari. Karena iman itu yang akan menahan kita, yang akan membentengi kita dari tindakan-tindakan yang mengotori Islam. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la na'budu illa iyyah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga dari surat Al-Asr tadi, yang menjadi kriteria seorang hamba untuk bisa sukses, untuk bisa menggapai sukses adalah watawasau bis sabr. Kita harus sabar di dalam
istiqomah memegang iman ini. Kita harus sabar di dalam menjalankan iman, di dalam mengamalkan iman, di dalam mendakwahkan iman. Kita harus sabar atas ujian-ujian iman. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabru salasatun. Sabar itu wonten tiga. Ada tiga. Yang pertama, sabru ala ta'ah. Sabar di dalam menjalankan ketaatan pada Allah SWT. Kita harus sabar ketika Allah perintahkan untuk puasa. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan. Kita harus sabar menjalankan itu dengan kesabaran. Karena kesabaran ini akan menguatkan mental kita, akan meneguhkan fisik kita, bahkan akan mendatangkan pertolongan Allah. Jadi yang pertama, sabar terhadap melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Yang kedua, sabar alal maksiyah. Sabar untuk menghindari perbuatan maksiat. Walaupun itu tidak gampang, walaupun tidak mudah, tapi kita harus bersabar untuk tidak terpengaruh oleh lingkungan kita. Sabar untuk tidak mengikuti apa yang menjadi tren sekarang ini. Karena ini menjadi tantangan yang besar bagi kita semua. Kita harus sabar menghadapi itu, sabar tidak ikut-ikutan dengan kebanyakan orang. Yang ketiga adalah sabar ala musibah. Sabar terhadap ujian-ujian yang datang dari Allah SWT, baik ujian yang menyenangkan maupun ujian yang tidak menyenangkan. Ada ujian yang menyenangkan seperti mungkin kita mendapatkan rezeki yang melimpah, kadang lupa, Pak. Itu ujian yang menyenangkan. Kalau ujian yang tidak menyenangkan, kita mungkin sabar. Tapi ketika kita diuji oleh Allah dengan sesuatu yang menyenangkan, biasanya kebanyakan manusia tidak sabar. Maka 4 hal inilah yang menjadi pegangan kita di dalam kehidupan di dunia ini. Insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan yang kita idam-idamkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allah.